إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian kata beliau, kullu hadhil fitan ila ghairiha mimma majabil alamil islami fi tilkal fatrah. Fitnah-fitnah seperti ini yang kemudian menjadi tersebar di alam islami, ya di masa tersebut. Kanat umuran muhayya'ah muwatta'ah li'irtikabi jarimatin afdha wa asna. Seakan-akan ini sengaja oleh musuh-musuh Islam seperti Abdullah bin Sabah dan konco-konconya, ya, dijadikan sebagai apa? Ya, sebagai pendahuluan untuk melakukan yang lebih berat dari itu, yaitu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian ya syaitan. Syaitan itu terkadang ya menyeret seseorang kepada sesuatu itu tidak akan sekaligus. Ya. Sebelum mereka berdusta atas nama Rasulullah, mereka kemudian berdusta dulu atas nama para sahabat. Itu sudah berhasil, maka sedikit demi sedikit mereka pun akan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimulai pada sepertiga terakhir dari abad pertama. Ya. Wa anna awwala haditsatin dalat ala dzalika ma awradahu Ibnu Jauzi. Dan kejadian yang pertama kali muncul yang disebutkan Ibnu Jauzi dengan sanadnya kepada Al-Khatib Al-Baghdadi, ia berkata, Amba Al-Qadhi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib qal, haddatsana Muhammad bin Al-Mu'alla Al-Azdi qal, haddatsana Muhammad bin Hamdan qal, haddatsana Abu Al-Aina an Abi Anas Al-Harrani qal, qala Al-Mukhtar, ia berkata Al-Mukhtar Al-Thaqafi, ia seorang nabi palsu yang mengaku-ngaku nabi. Ia berkata kepada salah seorang sahabat Nabi kepada salah seorang ashabul hadis. Ba'li hadisan anin Nabi SAW anni kainun ba'dahu khalifah. Hai ahli hadis, kata ya Ubaid, Mukhtar Al-Thaqafi ini, tolong dong buatkan kepada saya sebuah hadis ya yang menyebutkan bahwa aku akan menjadi khalifah setelahnya. Ya. Maka ia pun kemudian menjanjikan dengan hadiah-hadiah, di antaranya akan diberikan 10.000 dirham. Ya. Maka kemudian ya orang ini berkata, yang dianggap sebagai ahli hadis ini, ya, amma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun kalau berdusta atas nama Nabi jangan. Tapi silakan kamu pilih dari sahabat. Ya. Subhanallah. Ikhwatul Islam, kemudian Mukhtar berkata, tidak, saya maunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Iya, kata orang itu, waduh, itu ya siksanya lebih berat lagi. Masya Allah, ya akhwal Islam, azanillah, lihat Mukhtar Al-Thaqafi berkata kepada seseorang yang dianggap sebagai ahli hadis, ya, bahwa ya dia minta supaya membuat hadis atas nama Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa dirinya adalah menjadi khalifah setelahnya. Ya subhanallah, ini merupakan usaha yang pertama kali untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain menyebutkan tentang riwayat ini yang disebutkan padanya, ya, yang bahwasanya Al-Mukhtar Al-Thaqafi tadi minta kepada orang tersebut. Faqad akhraj Al-Bukhari, di mana Al-Bukhari meriwayatkan, ia berkata, akhbarana Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, ia berkata, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, akhbarani Salamah bin Kathir dari Ibnu Rab'ah Al-Khuzai, wa kana jahiliyan, dan ia seorang jahili. Wa kana lil Mukhtar maslahah bil adib, ya muslihah bil adib, yahbasuna an-nas hatta ya'tu bi akhbarihim. Ya, di mana ya Mukhtar itu mempunyai ya musallahah, ya di sebuah tempat namanya adib, yang mereka menahan manusia sampai mereka mendatangkan kabar-kabar mereka. Wa kataba ilaihi qadimuhu, dan ia pun menulis kepadanya agar datang. Falamma qadimatil Kufah idhum yaqulun hadha ar-raqib aladda alaih
ya, فأدخلت عليه atau فأدخلت عليه فقال إنك يا شيخ أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكذب بما حدث عنه فقونا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, bahwa kemudian ya Mukhtar Ats-Tsaqafi masuk kepada seorang syekh, lalu ia berkata, "Hai syekh, engkau kan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tolong dong kuatkan aku ya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini balasannya 700 dinar buat kamu." Ya, maka orang itu berkata, "Al-kadhib 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nar wa ma ana bifa'il." Berdusta atas nama Rasulullah ancamannya neraka, aku tidak mau melakukannya. Ya, subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang itu namanya Muhammad bin Amr bin Yasir, dan ia tidak mau melakukan pendustaan terhadap nama Rasulullah. Lalu kemudian ia pun dibunuh oleh siapa? Ya, Mukhtar Ats-Tsaqafi ini. Ini ya akhi merupakan usaha yang pertama ya untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kemudian usaha-usaha itu terus-menerus ada. Yang nanti kita akan sebutkan ya akhi ya, bahwa sebab-sebab terjadinya pendustaan atas nama Rasulullah SAW itu ya cukup banyak ternyata. Motivasi orang berdusta atas nama Rasulullah SAW itu ternyata cukup banyak sekali. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya kita akan membahas tentang sebab-sebab ya apa-apa yang memotivasi orang-orang untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yang jelas ya akhi, ya, berdusta atas nama Rasulullah SAW itu kata beliau itu dimulainya pada sepertiga terakhir dari abad yang pertama Hijriah. Ya, kalau itu di zaman yang ulamanya banyak, Masya Allah, ternyata ada orang-orang yang berani berdusta, apalagi di zaman sekarang, akhi, yang ulamanya sedikit, ya, dan orang-orang yang perhatian terhadap agama sedikit sekali, dan orang-orang yang berusaha untuk mencek kebenaran suatu berita itu sangat sedikit sekali. Makanya di zaman sekarang, ya mungkin sebatas seseorang berdusta dan mengatakan Rasulullah SAW bersabda, isinya bagus, dianggap baik, langsung disebarkannya sebuah hadis Nabi SAW. Maka dari itulah, di zaman ini pun kita harus ya lebih ekstra hati-hati lagi. Ya kalau di zaman dahulu, para ulama yang begitu banyak sekali dan bahkan para sahabat masih hidup, sudah ada yang berani berdusta, ya berdusta atas nama Rasulullah. Bagaimana di zaman ini?